Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Sahwahian. Wah, ternyata nggak terasa banget ya kita udah ada di episode kedua nih. Dan masih sama aku, Nanda. Nah, kira-kira di sini aku ada narasumber nih. Kira-kira boleh dulu dong dikenalin nih, Kak. Oke, halo teman-teman semua. Mungkin udah nggak asing dengan suara aku di episode pertama. Kenalin, aku Fauzia Trozi. Kalian bisa panggil aku Fauzia. Wah, kira-kira nih ya, ada Kak Fauzia nih. Kira-kira kita akan ngebahas apa sih? Nah, mungkin spoiler-spoiler dikit adalah mungkin nih teman-teman ada yang suka pusing karena kebanyakan tugas, kebanyakan organisasi, sampai lupa nih sama dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bahas kayak gitu, nah kita udah bareng sama satu masterpiece kita nih. Ada Kak Fauzia yang mana kita hari ini akan ngebahas tentang time management. Nah, mungkin ya kalau dari aku sendiri time management itu tuh penting banget ya. Karena ketika aku nggak ada time management yang baik atau aku nggak punya manajemen waktu yang baik, biasanya waktu aku tuh hancur. Bisa aja nanti waktunya tidur malah ngerjain tugas, waktunya kelas malah tidur, atau mungkin sebaiknya. Nah, mungkin nih aku mau tanya dulu nih ke Kak Fauzia, sebenarnya apa sih time management itu? Sebenarnya kayak dan kenapa nih kita harus punya time management? Oke, time management itu mungkin teman-teman masih ada beberapa yang awam kali ya dengan istilah time management. Jadi time management ini merupakan cara teman-teman mengatur atau men-schedule waktu teman-teman semua nih dalam mengagendakan seluruh kegiatan dan aktivitas teman-teman semua dalam kurun waktu sehari atau tiap minggu dan per bulan ke depan. Nah, jadi kenapa penting banget? Karena seluruh aktivitas teman-teman bisa teman-teman atur nih dalam suatu agenda. Karena kenapa penting? Kalau misalnya teman-teman semua nih udah disinggung sama Kananda, nggak bisa mengatur time manajemennya dengan baik, nggak bisa men-schedule agendanya dengan baik. Nah, nanti agenda semua teman-teman yang udah dirangkai atau disusun itu bakal berantakan dan bakal hancur nih. Contohnya kayak waktunya jam malam justru teman-teman malah nugas, atau waktunya kelas teman-teman malah tidur dan akhirnya nggak fokus. Jadi teman-teman semua kehilangan kesempatan untuk bisa menerima informasi atau pelajaran dengan baik nih, karena time manajemennya kurang bisa diatur. Wah, berarti emang beneran sepenting itu ya Kak tentang time management nih. Nah, kira-kira kalau dari Kak Fauzia sendiri itu biasanya gimana sih Kak cara ngatur time managementnya? Soalnya ya teman-teman perlu tahu juga nih Kak Fauzia itu aktif banget loh teman-teman. Selain sebagai mahasiswa, Kak Fauzia juga ikut beberapa organisasi dan lagi ngerjain proyek-proyek besar. Wow, keren banget ya pastinya. Nah, aku kepo nih kalau sama Kak Fauzia itu biasanya kayak gimana sih cara ngatur time managementnya? Oke, karena mungkin udah disinggung ya teman-teman sama Kananda terkait aku nggak hanya berdiam diri sebagai status mahasiswa aja. Mungkin teman-teman ada yang relate sama aku nih, yang gak suka cuman diem-diem aja, gak suka cuman jadi kupu-kupu yang hanya sebatas kuliah, dan lagi euforianya senang untuk mengeksplor hal baru. Dan ini penting banget untuk teman-teman pelajari nih seputar time management. Kalau dari aku sendiri ya, selaku orang yang mungkin schedule sangat padat, itu aku selalu menyusun seluruh agendaku dalam salah satu platform nih, mungkin teman-teman juga ada yang tahu dan ada yang masih awam. Apa sih platformnya? Yaitu Google Calendar. Di mana Google Calendar ini bisa time blocking atau Manajemennya? Oke, karena mungkin udah disinggung ya teman-teman sama Kananda terkait aku nggak hanya berdiam diri sebagai status mahasiswa aja. Mungkin teman-teman ada yang relate sama aku nih, yang gak suka cuman diem-diem aja, gak suka cuman jadi kupu-kupu yang hanya sebatas kuliah, dan lagi euforianya senang untuk mengeksplor hal baru. Dan ini penting banget untuk teman-teman pelajari nih seputar time management. Kalau dari aku sendiri ya, selaku orang yang mungkin schedule sangat padat, itu aku selalu menyusun seluruh agendaku dalam salah satu platform nih, mungkin teman-teman juga ada yang tahu dan ada yang masih awam. Apa sih platformnya? Yaitu Google Calendar. Di mana Google Calendar ini bisa time blocking atau mengingatkan aku sebagai reminder ketika aku harus ngapain-ngapain aja nih dalam kurun waktu sehari, seminggu, atau sebulan ke depan. Mengingatkan aku dengan seluruh kegiatan atau aktivitas yang harus aku lakukan dalam sehari itu nih.
Jadi kalau misalnya teman-teman semua orang yang pelupa kayak aku nih, aku tipe orang yang kalau udah kebanyakan atau udah nggak ketolong nih sibuknya, itu aku perlu banget yang namanya buku journaling. Nah, apa sih buku journaling itu? Jadi di sini aku menyediakan buku khusus yang mencatat untuk seluruh to-do list atau hal-hal apa aja yang harus segera aku selesaikan atau aku tuntaskan pada saat itu juga. Jadi dalam buku journaling itu boleh nih teman-teman campur nih, entah itu to-do list atau kegiatan yang harus dilakuin dalam lingkup perkuliahan atau lingkup tugas, atau juga boleh dalam lingkup organisasi, yang dimana itu kan pasti perlu banget ya yang namanya mencatat dengan detail supaya nggak ada yang kelewat nih. Jadi di sini aku pakai dua tools ya, atau dua sistem. Yang pertama untuk reminder jadwal aku melalui Google Calendar, karena nanti notifnya itu akan muncul di notif HP teman-teman semua nih, dan itu akan ada alarmnya. Jadi itu berguna banget untuk remindering atau mengingatkan teman-teman ketika 30 menit atau 15 menit sebelum teman-teman ingin memulai agenda selanjutnya. Dan untuk buku journaling itu sendiri, itu teman-teman jadi lebih gampang untuk mengatur atau mengkondisikan kira-kira tanggung jawab atau hal-hal yang harus sudah teman-teman lakukan itu sudah sampai mana gitu kan ya progresnya. Jadi bisa diatur atau di tracking lewat journaling itu sendiri. Walaupun emang agak effort ya untuk mencatat, untuk mendetailkan tugas-tugas segala macamnya, tapi itu sangat berguna banget untuk teman-teman semua yang mungkin orangnya pelupa ketika udah sibuk banget dan gak kekontrol nih untuk segala aktivitasnya semua. Bener banget ya teman-teman yang udah dibilangin sama Kak Fauzia, untuk penting banget nih punya alarm khusus yang bisa ngingetin teman-teman untuk ngerjain semua hal atau checklist yang emang harus teman-teman kerjain. Mungkin mulai dari pelajaran di sekolah, tugas, atau mungkin kerjaan-kerjaan yang ada di organisasi, atau sampai hal-hal profesional lainnya, terutama ketika teman-teman nanti udah menjadi mahasiswa. Wah, aku juga setuju nih sama pendapatnya Kak Fauzia tentang menggunakan Google Calendar dan journaling untuk mengidentifikasi hal-hal apa aja yang harus aku kerjain. Nah, terus aku mau nanya lagi nih sama Kak Fauzia. Kadang kan ya, ada nih orang-orang yang udah bikin list kerjaan yang harus diselesaikan, udah bikin schedule rapi-rapi, tapi ada juga nih yang nggak bisa konsisten atau amanah nih sama apa yang udah dibikin. Nah, kalau misalnya dari Kak Fauzia sendiri, gimana sih caranya biar tetap konsisten sama apa hal yang udah harus dikerjain atau sama hal-hal yang emang udah sesuai sama jadwalnya? Oke, berkaitan dengan hal-hal yang mungkin ini kita istilahkan sebagai mendistrak ya. Jadinya teman-teman semua nggak konsisten dengan apa yang udah dirancang atau diplanningkan nih, atau diniatkan lah ya, mungkin bahasa istilah gampangnya. Jadi time management ini kaitannya dengan diri sendiri nih. Jadi teman-teman harus bisa mengatur dan mengontrol diri teman-teman semua. Karena di dunia ini nggak ada yang bisa ngatur atau mengontrol teman-teman semua kecuali diri kalian sendiri. Itu kenapa time management tadi aku singgung berkaitan dengan diri sendiri. Di sini dalam mengatur time management, teman-teman semua tuh harus konsisten dan harus bisa tetap mengkonsistenkan niat dan tanggung jawab teman-teman semua dalam menuntaskan hal-hal yang harus teman-teman selesaikan pada saat itu juga. Jadi nih, itu kan kadang kita suka ke distract dengan notif handphone ya, dari notif chat, dari notif TikTok, Instagram, Twitter, dan platform sosial media lainnya. Dan ini merupakan distract yang besar nih teman-teman. Mungkin awalnya sepele ya, kayak kalian ngeliat updatean Twitter nih, ngeliat updatean dari base A, base B, base C, dan lain-lainnya. Akhirnya ke distract untuk scroll-scroll dan akhirnya ketunda nih kerjaan teman-teman semua. Bukan artinya teman-teman gak boleh istirahat ya, bukan artinya teman-teman gak boleh lihat sosmed sama sekali. Tapi di sini teman-teman harus sadar kalau teman-teman semua tuh punya tanggungan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Minimal kalian semua punya target dalam sehari harus ngerjain progres berapa persen atau progres berapa banyak dari keseluruhan tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Karena apa? Karena kalau teman-teman semua sekali aja menunda atau sekali aja keasikan untuk mengabaikan tanggung jawab yang ada, itu nantinya akan berpengaruh kepada time management teman-teman semua ke depannya nih. Karena
kita sebagai diri sendiri ini nanti ketika menghadapi dunia profesional akan dilihat nih sebaik apa dan sebisa apa kita dalam mengontrol aktivitas dan kegiatan kita untuk mengatur waktu, karena biasanya dalam dunia profesionalitas itu yang dituntut adalah gimana caranya teman-teman bisa punya waktu scheduling yang baik, terus juga gimana caranya teman-teman dapat menghandle seluruh beban kerjaan atau tanggung jawab dengan baik. Wah, ternyata emang sepenting itu ya, Kak, untuk bisa mengkontrol diri sendiri agar memiliki time management yang baik. Nah, aku juga ada satu tips nih. Kan biasanya nih teman-teman itu kan menggunakan handphone ya. Nah, di handphone sendiri kalau misalnya teman-teman tahu, itu ada namanya feature yaitu adalah digital well-being, yang mana itu bisa ngatur teman-teman dan bisa tahu nih sebenarnya per harinya atau per minggunya bahkan per bulannya teman-teman itu the top most of the application that you have see, kayak artinya mungkin list aplikasi yang paling sering teman-teman lihat, misalnya bisa aja mungkin top one-nya itu misalnya Instagram. Nah, tapi misalnya nih teman-teman itu satu hari ternyata bisa ngabisin waktu buat Instagram sekitar 4 sampai 5 jam. Wah, itu kan sayang banget ya, Kak. Jadi menurut aku sendiri, aku pun sendiri itu mengatur nih gimana caranya aku tetap bisa update di sosial media, tetap bisa catch up sama teman-teman aku dengan feature itu, yang mana biasanya aku bisa setting untuk waktu Instagram sendiri itu sekitar 1 sampai 2 jam, atau mungkin yang lain-lainnya bisa di turn off ketika teman-teman itu mau fokus belajar, karena kan sekarang HP-HP udah canggih juga ya, jadi bisa ngatur fokus untuk belajar atau ngerjain hal-hal profesional lainnya. Terus tadi kan kalau misalnya denger dari Kak Fauzia ya, meskipun agendanya padat banget tapi tetap bisa eh, ngatur dirinya sendiri. Nah, buat temen-temen nih yang mungkin masih awam banget nih Kak sama time management, mungkin dari Kak Fauzia ada tips and trick gak ya, kira-kira akan ngapain aja? Oke, tips and trick dari aku ialah tadi bener banget ya yang udah disinggung sama Kananda berkaitan dengan digital well-being yang bisa mengontrol aktivitas teman-teman semua dalam menggunakan aplikasi. Di situ yang pertama adalah teman-teman harus mentarget ini. Teman-teman jangan sampai wasting time atau membuang waktu ke hal-hal yang nggak perlu. Ini yang pertama. Artinya, ketimbang teman-teman scroll Instagram, terus fokus lihat TikTok dan lain-lainnya, itu kan akan lebih bermanfaat kalau teman-teman semua nih fokus sama kerjaan yang lain yang bisa bikin teman-teman lebih improve lagi nih ke diri sendiri. Jadi yang pertama harus sadar dulu. Karena apa sadar? Karena banyak dari kita yang menyepelekan time management. Banyak dari kita yang sering menunda-nunda, kayak meremehkan ya atau underestimate, sehingga tanggung jawab yang tadinya diamanahkan ke kita jadi nggak amanah nih, nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi yang pertama sadar kepada diri sendiri dahulu, baru yang kedua atur nih teman-teman bikin jadwal atau to-do list apa aja nih kira-kira harus dituntasin dalam sehari. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya, bikin aja dulu dalam agenda yang sehari, 2 hari atau 3 hari ke depan, sehingga teman-teman semua bisa tahu nih tracking teman-teman, progres teman-teman dari hari sebelumnya tuh udah sebaik apa sih, udah sejauh mana teman-teman mampu mengatur time management kalian sendiri. Baru kalian perlu biasain untuk pakai Google Calendar ya. Ini saran dari aku karena emang di aku sangat worth it banget untuk mengontrol all aktivitas aku dalam sehari. Jadinya aku punya target nih, aku dalam sehari ini ada kegiatan apa aja, ada meeting apa aja, atau ada project apa aja yang harus aku tuntasin gitu. Jadi gak usah yang ribet-ribet kalian harus ini harus itu, yang penting kalian terbiasa dalam 3 hal tadi: sadar akan diri sendiri dengan tanggung jawab yang ada, kemudian mulai susun to do list dalam journaling, walaupun kelihatannya emang ribet dan mager gitu ya harus nulis lagi, dan itu gak apa-apa banget karena nantinya teman-teman jadi terbiasa nih untuk menyusun kegiatan dan tanggung jawab yang ada, jadinya nggak akan ada hal-hal yang kelewat atau bikin teman-teman jadi lalai. Wah, bener banget ya yang udah Kak Fauzia bilang. Nah, mungkin nih, last question atau pertanyaan terakhir buat Kak Fauzia. Kadang nih ya, ketika orang-orang itu udah berpikiran punya time management yang baik, kadang tuh sampai lupa nih sama diri sendiri. Atau aliasnya adalah teman-teman bisa kerja dari minggu sampai minggu lagi tanpa ngasih waktu buat diri sendiri. Nah, kalau dari Kak Fauzia sendiri nih, di tengah-tengah kesibukannya, biasanya Kak Fauzia itu ngasih apa ya buat dirinya sendiri, ngasih kado atau hadiah apa ya untuk dirinya sendiri?
Oke, berkaitan dengan time management pastinya akan ada yang dikorbankan ya. Berkaitan dengan entah itu waktu teman-teman yang dikorbankan, akhirnya teman-teman jadi jarang main, atau pikiran teman-teman yang terlalu fokus ke dalam kerjaan atau profesionalitas, sehingga teman-teman jadi lupa nih untuk membahagiakan diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, karena too hard sama on yourself gitu. Di sini mungkin bisa kita simpulkan ya, ini adalah istilah dari self reward, dan ini mungkin teman-teman semua nggak asing lagi dengan istilah self reward, yang artinya ini cara untuk mengapresiasi diri sendiri atas kerja keras atau pencapaian yang udah digapai gitu ya, selama progres atau kerja keras teman-teman semua sebelumnya. Enggak, teman-teman jadi lupa nih untuk membahagiakan diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, karena too hard sama on yourself gitu. Di sini mungkin bisa kita simpulkan ya, ini adalah istilah dari self reward, dan ini mungkin teman-teman semua nggak asing lagi dengan istilah self reward, yang artinya ini cara untuk mengapresiasi diri sendiri atas kerja keras atau pencapaian yang udah digapai gitu ya, selama progres atau kerja keras teman-teman semua sebelumnya. Jadi self reward ini bisa banget teman-teman lakuin ketika teman-teman berhasil menuntaskan hal-hal yang mungkin. Jadi self reward ini penting untuk teman-teman semua ketika teman-teman berhasil ngegapai atau menuntaskan seluruh kerja keras yang ada. Ini bisa banget dilakuin karena macam-macam ya. Self reward itu bentuknya tergantung dengan kebutuhan sendiri-sendiri nih. Contohnya kayak teman-teman mungkin dalam seminggu itu kurang tidur karena ada yang harus dikorbankan dari jam tidurnya. Itu mungkin self rewardnya bisa dihabiskan dengan leha-leha atau laying on your bed dalam seharian gitu ya, dengan gak ngelakuin apapun. Jadi ya udah, kalian fokus main HP, istirahat dan lain-lainnya, itu bisa banget, dan itu masuk ke dalam kategori self reward. Atau juga teman-teman yang mungkin suka nih ngasih kado ke diri sendiri, atau mungkin bisa beli makeup, baju, belanja di Shopee gitu kan ya, nunggu promo 11-11 atau 12-12, itu bisa juga nih masuk ke self reward. Tapi yang perlu teman-teman highlight adalah jangan jadikan self reward ini sebagai bentuk yang berkedok teman-teman boros. Ini jangan sampai teman-teman salah mengartikan ya, karena emang agak beda tipis nih boros dengan berkedok self reward. Jadi self reward ini secukupnya aja, semampunya aja, dan jangan terlalu too much gitu. Jangan sampai ngebebanin finansial teman-teman semua, akhirnya teman-teman jadi boros, teman-teman jadi akhirnya terlalu fokus ke self reward hingga akhirnya keuangan teman-teman jadi menurun gitu ya. Jadi jangan sampai disalahartikan nih dari self reward ini, karena self reward ini bentuknya macam-macam. Bisa juga teman-teman nonton drakor, teman-teman me time ke mall, sekedar lihat-lihat aja nggak beli apapun, itu juga termasuk self reward. Karena yang terpenting adalah gimana caranya teman-teman mengapresiasi diri sendiri, cara teman-teman membahagiakan atau menyenangkan diri sendiri atas kesusahan atau kerja keras yang udah teman-teman lakuin. Wah, nggak berasa ya sharing-sharing sama Kak Fauzia kali ini tentang time management, bener-bener mind blowing banget ya. Atau istilahnya aku jadi banyak dapet insight baru. Nah, mungkin aku bisa simpulin nih, untuk yang tadi time management yang udah Kak Fauzia sebutin, yang pertama adalah time management itu benar-benar penting ya untuk ngatur kehidupan teman-teman. Jadi nggak ada tuh istilahnya malam jadi pagi atau pagi jadi malam, ataupun sebaliknya, yang mana bisa berakibat fatal sama kehidupan lainnya teman-teman, seperti gagal fokus dan yang lain-lainnya. Terus yang kedua adalah teman-teman juga harus hindari nih hal-hal yang bisa ngedistract teman-teman dengan uh, tools-tools atau aplikasi yang bisa ngebantu teman-teman untuk ngelewatin itu semua, kayak contohnya Google Calendar, atau mungkin tadi bisa juga kayak journaling. Serta yang terakhir itu, teman-teman itu harus mulai untuk memiliki good time management, karena itu tuh penting banget ya di dunia profesional, terlebih ketika teman-teman udah terlalu sibuk. Nah, satu hal lagi yang penting adalah teman-teman jangan lupa untuk ngasih self reward ke diri teman-teman sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras yang udah teman-teman lakuin. Wah, seru banget